Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke event eSport World Cup 2025 yang sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Event ini sudah berlangsung sejak tanggal 8 Juli yang lalu, tapi untuk cabang catur online-nya baru akan start tanggal 29 sampai 1 Agustus. Tapi 2 hari ini ada kualifikasi untuk mencari 4 pemain tambahan kawan untuk bisa bergabung bersama Magnus Carlsen dan pemain-pemain utama lainnya kawan. Kualifikasi ini banyak pesertanya kawan, dan ini merupakan last chance ya bagi pemain-pemain untuk bisa bermain di Piala Dunia eSport tahun ini. Karena banyaknya peserta dibagi menjadi 4 grup di kualifikasi ini dengan memainkan format Swiss 7 babak di grup eliminasi, dan diambil 4 pemain setiap grupnya untuk melaju ke babak knockout. Hanya 4 pemain yang diambil dari begitu banyaknya peserta di kualifikasi ini kawan. Kalian penasaran ya? Ada foto Dali Dubov di sini. Ya, Dali Dubov bermain di kualifikasi ini. Cuma sayangnya Dali Dubov ini tersingkir kawan, nggak lolos, nggak bisa melaju ke babak knockoutnya kawan. Dali Dubov ini tergabung di grup A bersama Levon dan lain-lain kawan, tapi Dubov ini gagal. Dia finish di posisi ke-8 di grup A. Ingat, hanya 4 pemain yang diambil lolos ke babak knockout. Nanti 16 pemain itu bertarung di knockout dengan sistem double eliminasi. Diambil 2 pemain di upper bracket dan di semifinal lower bracket kawan. Dubov hanya memetik 4 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 1 kali remis, 4,5 poin dari 7 game, nggak lolos kawan. Dan salah satu game inilah yang akan kita ulas ya, melawan Vidit Santos Gujrati, karena kita sudah lama tidak melihat permainan Dali Dubov. Tapi ya beberapa kali Dubov bermain di event-event turnamen, hasilnya cukup mengecewakan buat kita, buat para fans, karena kita berharap dengan permainan-permainan cantik yang sering kita lihat di channel-channel catur dunia, Dubov bisa menjadi pemenang di event turnamen. Tapi ya performanya stuck di situ itu aja kawan. Bahkan elo standarnya saya kira sudah turun dari 2700. Sudah keluar dari klub 2700 Dali Dubov. Bisa kita cek nanti di live rating kawan. Sudah keluar dari angka 2700. Nah, tadi malam di hari pertama kualifikasi memainkan grup A dan grup B. Grup A tadi sudah kita lihat pemenangnya, 4 pemainnya yang lolos ke babak knockout siapa-siapa saja sudah kita lihat. Grup B ada Alexander Bortnik, Nihal Sarin dan Andriy Shevchenko. Satu pemain melaju ke babak knockout. Di hari kedua akan memainkan grup C dan grup D dan babak knockout kawan. Oke, sekarang kita ke papan permainan Dali Dubov melawan Vidit Santos Gujrati di grup eliminasi kawan. Dan game yang akan kita lihat ini adalah game keempat di mana mereka bertemu. Langsung saja untuk melihat live streamingnya kualifikasi ini seperti biasa di chess.com juga menyiarkannya. Langsung saja. Permainan dibuka dengan Vidit pion D4, Dubov dengan pion D5, Queen's Gambit, pion C4 ditolak dengan pion E6 kawan. Nah, di sini kuda C3, variasi kuda dipilih oleh Vidit. Dubov bermain dengan Ragozin Defense dengan gajah B4. Pion A3 dipilih oleh Vidit untuk memaksa gajah ini bergerak, dan Dubov menukarkan gajah sikat kuda. Pilihan utamanya kuda F3 kawan, yang biasa akan berlanjut dengan langkah pion D pukul pion C4, pion E3 coba rebut kembali pion ini. Nah, pion B5 paling banyak diambil juga untuk pertahankan pion ini kawan. Kemudian pion A4 dan pion C6. Gajah D2 dan seterusnya. Tapi Vidit memilih dengan pion A3 saja. Gajah caplok kuda C3 ambil balik. Kemudian Dubov melangkah mengembangkan kuda E7. Cukup menarik. Apa ide Dubov melangkah kuda ke E7? Kalau menurut engine, petak yang normal buat kuda ini ke F6. Karena jika ke F6, maka kuda ini juga bisa kontrol petak E4, juga petak D5. Beda lagi dengan kuda E7 ya, dia tidak bisa menjangkau petak E4 kawan. Pion E3 lanjut Vidit. Dubov sekarang rokade. Gajah D3, ya kuda F3, gajah D3 merupakan langkah yang biasa diambil oleh putih di posisi ini. Gajah D3 ini memberikan opsi nanti buat kuda bisa tetap berkembang ke F3 ataupun ke peta E2. Pion D pukul pion C4.
menyerahkan kontrol petak D5, memberikan kesempatan pion E4 putih. Ambil balik oleh gajah, sekarang pion C5, lanjut dubop. Untuk merusak bangunan pion kawan, jika diterima maka bertumpuk pion di lajur C, terpisah di lajur A, mungkin hitam akan langsung menukarkan menteri. Oleh karena itu, Vidit mengembangkan kuda ke E2 saja. Dubop menteri C7, berikan tempat buat benteng di sini, juga menghindari lajur D jika terjadi pertukaran pion di sini, dan siap-siap juga pion pukul pion mengancam gajah. Jadi gajah D3 lanjut Vidit, pion B6 lanjut dubop, keluarkan gajah terang sesegera mungkin. Vidit sekarang rokade dan gajah A6 lanjut tantang dubop. Diterima gajah pukul gajah A6, kuda ambil balik. Selanjutnya sekarang pion E4 mendapatkan kontrol di center secara penuh dengan 2 pion. Benteng AD8, kuda G3. Di sini kuda B8 siap reposisi kembali untuk mendapatkan center kawan. Gajah E3, kuda BC6, ada menteri C2 menghindari lajur C. Pion pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4. Nah, benteng angkat ke D7 lanjut dubop, mungkin persiapan dobling. Vidit kuda ke E2 tuh memberikan dukungan lebih bagi pion senternya. Menteri ke B7 menghindari lajur C, juga mungkin persiapan sewaktu-waktu menekan pion E4. Benteng AD1, benteng C8. Keputusan bagus dari dubop, tidak dobling benteng, tapi memilih mengisi lajur C yang terbuka penuh. Menteri B1 menghindari discover attack. Kemudian kuda A5 berikan dukungan buat benteng kah atau siap lompat juga mengancam pion, mengancam gajah di sini. Pion A4. Di sini benteng ke C4 mengejar pion di sini, menekan pion di sini. Ada gajah G5, pion H6. Berikan ruang pergerakan buat raja, provokasi gajah untuk melakukan eksekusi pertukaran atau tarik mundur. Kalau tarik mundur ya ke petak D2 kembali, di sini yang kuat kawan. Vidit memilih pertukaran saja. Tercipta kualitas yang sama. Battle kuda versus kuda kawan. Benteng ambil balik. Sekarang benteng FE1. Lanjut Vidit. Dubop geser lagi benteng ke center benteng D7. Dan Vidit mulai dorong pion centernya. Sayangnya di sini dubop salah ambil keputusan. Menolak tantangan ini dengan pion E5. Mungkin sudah dihitung cermat oleh dubop, mungkin dia nggak yakin kawan. Coba lihat kontrol waktu dubop. Bermain cepat sebetulnya masih punya 5 menit, sedangkan Vidit tersisa 2,5 menit. Ya, inilah jalur yang kuat. Terima saja pertukaran pion D5, terus benteng ambil balik, kuda ke D4. Awas juga, jangan cuma-cuma ambil kuda ini karena ada potensi skakmat. Jadi mungkin menteri akan backup baris belakang, menteri C8. Nah, di sini kuda ke B5, benteng pukul benteng, menteri ambil balik, mungkin akan jadi seperti ini. Inilah keputusan yang ideal buat hitam. Cuma dubop dorong maju pion E5-nya, membuat pion ini bebas, kawan. Kuda G3, pion G6, kontrol peta F5, H5. Menteri B2 mengincar pion di sini. Menteri C7 lanjut dubop, benteng C1 menantang pertukaran, menteri ke D6 dan dubop. Maksud saya Vidit menukarkan benteng pukul benteng C4, kuda ambil balik ancam menteri. Menteri ke C1 mengincar pion yang di sini, mengincar kuda di sini. Dubop menteri B4 jaga pion, mengincar benteng juga di belakang, tidak memberikan kesempatan menteri meninggalkan tempatnya. Jadi benteng E2 atau langsung pion ini kawan dorong, berikan tempat buat raja bergerak karena dia ada masalah di back rank dengan barikade pionnya. Jadi dorong pion ini sekaligus untuk menyerang kawan, berikan ruang pergerakan bagi raja, langkah kuatnya. Oke, Vidit menghindari serangan dari menteri, benteng angkat naik ke E2, dan menteri ambil pion A4, lanjut dubop. Kalau menteri meninggalkan posnya, maka menteri hitam ke sini, bahaya sekali kawan. Pion H4 sekarang. Raja G7 jaga pion dan dubop, pion H5. Dubop kuda mundur. Pion B5. Untuk mendapatkan sokongan dari pion agar tidak mendapatkan tekanan dari benteng di lajur C ini kawan, langkah kuat. Oke, dubop memilih reposisi, mencoba mengincar pion E4 yang menggantung agar tidak ditinggal kuda atau benteng atau juga kontrol peta F5 dari ancaman kuda putih. Vidit merespon benteng E3 atau juga raja ini langsung meninggalkan baris belakang bagus.
Oke, benteng E3 saja. Menteri C4, menteri ke B4 saja, ini lebih kuat atau siap dorong pion-pion ini juga kuat. Menteri ke C4 menantang pertukaran, blokade, dan petak B4, petak terkuat, memilih menteri ke petak D4, menteri C2, balas vidit perkuat posisi pion. Benteng ke sini kawan, merupakan jawaban terkuat. Nah, hitam bisa kembali menteri ke B4. Kalau kuda sampai caplok pion E4, maka ada skak di sini. Menteri jatuh kawan. Kalau diambil oleh pion, maka terbuka dukungan dari benteng ya untuk menteri. Ambil pion A6 dan skak mat lebih cepat. Tapi memilih menteri ke C2 saja backup pion. Kuda ke E8, reposisi jawaban terkuat. Menteri ke B5. Maksudnya pion B5. Kepleset terus ngomongnya admin. Benteng C6. Kuda C4. 5 kali berturut-turut kawan. Dubob melakukan langkah-langkah kesalahan. 5 kali berturut-turut. Nah, di sini menteri kembali ke B4. Dari tadi petak B4 merupakan petak ideal bagi menteri hitam. Dubob slip lagi. Kuda C4. Sekarang menteri ke E2. Siap ke G4 kawan. Bahaya sekali diikuti kombinasi kuda benteng di baris ke-6. Benteng D6, blokade dukungan di baris ke-6 menantang pertukaran benteng. Pion H pukul pion G6, menteri E1 cek dulu dari Dubob, Raja H2, dan benteng pukul benteng C6. Vidit melangkah kuda F5, cek dulu. Raja naik, kalau mundur kemana kawan? Bahaya sekali, ke F8 kah? Diikuti pion G7 cek, aja G8, baru pion ambil benteng. Bahaya sekali, nggak enak sekali ya. Nggak enak sekali posisi Dubob. Ya, sewaktu-waktu menteri bisa ke sini, menusuk belakang kawan. Banyak sekali opsi yang bisa dipilih. Banyak sekali kawan. Petak G4 juga. Ikuti kuda ambil pion nih, banyak sekali opsi. Sudah gak nyaman posisi dari Dubob? Terserah kalian mundur ke F8, ke G8, nggak enak sekali. Pokoknya sudah nggak enak. Menteri F6, pilihan dari Dubob. Pion G pukul pion F7, sebentar lagi promosi. Benteng mundur. Raja caplok, tapi benteng juga jatuh. Udah. Menteri keluar, diuber-uber. Mungkin ini lebih enak ya buat kalian untuk melanjutkan game ini kawan. Tapi Dubob memilih benteng mundur jaga pion. Tapi setelah menteri G4 ini, ancaman skakmat sulit dihindari kawan. Di posisi ini, Dubob menyerah. Anggap contoh di sini ya, anggap contoh raja ambil pion, ya skakmat lebih cepat juga. Skakmat. Kalau pion ini nggak kalian ambil, anggap contoh blokade di sini, sudah nggak ada jalan lagi ya, skakmat juga kan, skakmat juga, nggak ada ruang buat raja, nggak ada ruang buat raja, nggak ada ruang buat raja. Udah skakmat nggak terhentikan di posisi setelah menteri G4, Dubob menyerah. Ya performa Dubob ini stuck kawan. Stuck, cenderung menurun padahal masih muda usianya ya, masih muda. Oke, itulah salah satu game dari Dubob yang bermain di kualifikasi. Sayangnya dia gagal kawan, melaju ke babak berikutnya dia gagal. Oke, kita akan cari lagi nanti satu game lagi di babak kualifikasi dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.